Yang ulun muliakan, yang kita hormati semuanya, kita muliakan para hamba para syarifah dzurriyyah Sayyidina Muhammad, khususan Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf, kemudian Al-Habib Mudhar bin Ahmad Bahawa, kemudian Al-Habib Haibul bin Asyad, kemudian Habib Jamu Habib Fitrah Al-Idrus Al-Madwi, nah Silvan Al-Madwi sini. Kemudian Habib Hussein bin Umar Al-Gadri dari Samarinda, sebelumnya sini di Mandura. Kemudian Habib Zainal bin Ali, Habib Zainal bin Abdullah Al-Habsyi, dan banyak habib yang lainnya. Habib Muhammad bin Husaini Al-Kaf dari tadi ini. Kemudian banyak lagi yang lainnya. Semoga habib-habib kita jadi Nabi Muhammad semua seberataan dimanapun berada sealaman. Kemudian Allah Ta'ala panjangkan umur, sehatkan badan, dan kabulkan hajat sidin seberataan, dan dilindungi dan mudah kita berkat sidin kita selamat dunia dan akhirat. Juga para guru-guru kita seberataan, wabil khusus Abdul Mukarram Kiai Haji Fahmi dari Martapura beserta rombongan, juga Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin Al-Lakadanya dari Samarinda beserta istri-istri beliau dan keluarga dan CHS beliau. Semoga, dan juga banyak guru-guru yang lainnya. Ada guru Afwan, ini hanya dari sisilah ya. Nah, guru Afwan dan banyak guru-guru yang lainnya. Semoga Allah menjadikan guru-guru kita semuanya umurnya dan menyehatkan beliau dan memberikan rezeki yang luas lagi berkah lagi banyak, dan mudah-mudahan guru-guru kita semua selamat dunia akhirat. Juga yang tak penting, yang lebih afdal, kita muliakan hormati pada malam ini Sahibul Bait Al-Mukarram Guru Burhanuddin atau Guru Alus atau Guru Henry sekeluarga. Mudah-mudahan beliau kita doakan sehat selalu dan hajat beliau kabul. Semoga rezeki beliau banyak sekali, sehingga dengan sebab beliau kita berkumpul di sini nyaman. Tiap bulan sekali, seminggu sekali lah. Beliau ini orangnya hatinya luar biasa dan habaib, dan terutama Habib ini lah perasaan alhamdulillah. Insyaallah karena beliau mengusulkan dengan habaib yang soleh, guru-guru juga, dan juga mudah-mudahan sidin Haji Alus, Haji Dayat, sekeluargaan, seberasaan sampai disanakan orang-orang yang bakti sama orang tua, cinta lawan Nabi, perburuan. Mudah-mudahan beliau-beliau ini artinya diangkat Allah Ta'ala menjadi wali berasaan, dan mudah kita berkat sidin-sidin. Nah, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Juga hadirin sekalian rahimakumullah, jamaah yang malam ini luar biasa, dan malam ini pas malam tanggal 27 Rajab. Malam ini kita kena tentu membaca sedikit doa Rajab, dibaca 3 kali. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Rasulullah. Ada doa dibaca, Allahumma inni as'aluka bi musyahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas sabi'i wal 20 antarhama qalbi al-hazina wa tujiba da'wati ya akramal akramin. Itu dibaca pada malam ini, bagus 3 kali dibaca malam 27 Rajab. Nah, alhamdulillah ini dibaca, dan mungkin kita habis ini sedikit kita bernasib sedikit lah menghidupkan kita mahal ngurus kumpul. Sebujurnya kumpulnya bukan di haul, tetapi di ulang tahun nih. Kenapa? Dan para aulia demikian, cuma zahirnya aja haul, hakikatnya ulang tahun. Kenapa? Karena wali itu hakikatnya hidup. Kadang matinya coba pindah dah. Yang takhir min dari berpindah daripada tempat kepada tempat, daripada alam fana ke ada alam barzah yang Allah Ta'ala sediakan.
Jadi hidup itu baru wali Allah Ta'ala. Bagaimana dengan Sayyidina Muhammad? Sedangkan malam ini kita memperingati dua. Pertama merah, kedua haul. Adapun haul ini karena ulang tahun wali itu apa yang dibawanya? Yang dibawa para aulia itu semuanya min Rasulillah. Jadi pada saat ini kezahiran Rasulullah itu di awalnya wali. Maka wali itu hakikatnya Rasulullah, ilmunya ilmu Rasulullah, amalnya amal Rasulullah, keberkahan yang ada di awal keberkahan Rasulullah. Jadi zahirnya guru ini hakikatnya Rasulullah. Hakikat guru zahirnya wali-wali seperti Habib Umar, wali-wali yang lain, Faqih Muqaddam, itu zahir hakikatnya Rasulullah. Zahirnya Habib Abu Bakar, hakikatnya Rasulullah. Nah ini pandangan dalam. Jadi kita menghidupkan Rasulullah itu lewat awak keguruan. Jadi siapa yang mencintai ulama, hakikatnya mencintai Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi jangan salah kaprah. Kenapa dia jadi mau guru anu, mau wali anu? Nabi pada dahul akan dapat ayat. Justru kita menghidupkan Nabi itu lewat guru. Sebab kelihatan ini kada komat Nabi langsung. Nah Nabi menjahir di awak para kekasihnya, para anak cucunya. Makanya perguruan itu seluruh anak cucu Rasulullah hakikatnya wali beratan. Kenapa? Min dzurriyyat Rasulullah. Nah ini untungnya Haji Alus memeraki Habib Nina. Nah ini kawan. Rasulullah di Isra dimeratkan. Kemana mengisrakan? Minal Masjidil Haram ila al-Aqsa. Dan Nabi Muhammad disebut oleh Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi dengan nama pangkat hamba. Lalu setelah itu Allah bertanya, ya Muhammad, bimada usyarrifuka 'indi? Dengan sebab apa engkau aku muliakan di hadiratku Tuhan? Di hadirat kenapa kami dimulia ya Tuhan? Nabi qala ujian Nabi Rabbi, wahai Allah, ya Rabbi, antu syarrifani, sesungguhnya engkau memuliakan ulun. Binisbati ilaika, nisbahkan ulun kepada engkau bil ubudiyah, dengan sifat kehambaan. Kenapa tidak bisa kehambaan? Karena Nabi sesuai sifat kehambaan, sifat ketawaduan. Tawadhu, Rasul tawadhu Rasulullah Ta'ala. Makanya disifatkan sifat kehambaan. Arti hamba tawadhu. Apa arti apa hakikat hamba? Tawadhu tadi. Apa hakikat tawadhu? Ai la wujuda lahu. Orang itu kadang merasa berisi wujud. Terus orang wali itu yang jadi tinggi guru sekumpul itu kan tawadhu benar. Sampai diangkat makam kayak itu. Kayak apa dengan Sayyidina Muhammad? Sedangkan guru sekumpul mazharnya bayang-bayang daripada Habibuna Muhammad. Dan para aulia ini bayang-bayang Rasulullah SAW. Kedua mazhar atam tawadhu la wujuda lahu. Rasulullah seasalnya kada merasa berisi wujud. Sebab kalau masih merasa berisi wujud, aku aja Syekh Juni Al-Baqir wujudu khadam. Dirimu itu dosa selamanya. Selama kita merasa berisi wujud, itu dosa di awal kita. Aulia ada kayak itu, apalagi Rasulullah. Sini kadang merasa, kadang wujud ada anugerah dari Allah. Allah dipandang ini haknya Allah Ta'ala bagi Nabi tadi memandang itu. Mungkin kita kadang langsung memandang ini hak Tuhan. Kita ke bawah tanazul, ini hak Sayyidina Muhammad. Jangan kita umpah-umpah juga ini hak jujur aja pada hakikat. Tapi kadang kalau mesti lewat Sayyidina Muhammad.
Ya Allah. Nah ini, nah subhanallah asra bi abdi, mulialah Nabi Muhammad. Jadi malam ini Guru Alus, malam ini malam berkah. Ini pas sekali malam Kamis, malam 27. Doa kabul, pokoknya malam ini berdoa, mudahan lebih dari 2. Sugih, panjang umur, sehat, mati beriman, aku bawa Nabi, bini 2. Di surga banyak bini. Mungkin ada kawai dunia di surga barang, tapi itu usahakanlah. Karena yang pusing coba hijau ya. Jadi kita makin sehari diadakan acara Mi'raj ini lebih baik. Supaya apa? Supaya kita dulu. Kayak apa aja dalilnya? Kayak apa dalilnya? Nah, dari Isra Mi'raj ada kalinya nih. Kita sudah tahu Mi'raj inilah surga Mi'raj. Sedangkan Allah berfirman di Quran, "Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingati sebut nikmatku. Disuruh kita banyak-banyak mengingat Allah. Karena ujar Nabi, ana rahmatul muhda. Nabi itu nikmatul uzma. Rahmat yang paling besar itu nikmat kita. Nikmat besar Habibuna Muhammad. Annal anbiya khuliqu minar rahmah wa nabiyuna Muhammad ainur rahmah. Kalau kita disuruh memperingati, mengingati nikmat Allah, apalagi nikmat yang paling enak, nikmat yang besar, nikmat yang kecil-kecil, duit banyak, alhamdulillah nikmatnya dapat duit, alhamdulillah, izin pulang bini menyuruh kita kawin, itu nikmat duit itu ada. Mudahan aja bini kita terbuka ada, mudahan terbuka ya. Allah. Iya. Nikmat kita jangan banget. Dapat anak, dapat nikmat. Dapat dibeli mobil, nikmat. Dapat beli rumah, nikmat. Garing, lakas baiknya, nikmat. Mudahan corona hilang, nikmat. Ya kan? Semua nikmat. Kalau berjalan nikmat, itu nikmat kecil. Tapi nikmat yang paling sumber nikmat membangun ni'am Habibullah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan habarkan nih. Mestinya membaca Mi'raj ini kada sebulan sekali, setahun sekali, tiap malam. Mestinya membaca Maulid bukan tiap jam, bukan tiap hari, tetapi tiap detik. Kenapa? Duduknya di maqam syukur. La in syakartum azidakum min ni'mati min Allah. In ta'udu ni'matullah la. Nikmat Tuhan mau dihitung. Karena kamu hitung kita sebutin nikmat yang besar ya diunjuk Tuhan. Kada hitung. Kenapa? Kalau kalian nikmat yang sebutin alam semesta ini ada. Jadi nikmat alam ada, surga ada, termasuk diri kita. Ini berkatil Mustafa. Jadi berkat Nabi ini. Jadi kita ini supaya tercapai nikmat-nikmat yang kecil-kecil semua nikmat itu kayak apa? Ikuti ujungnya syuhudul kasrah filwah. Pandang nikmat yang banyak, yang besar, Sayyidina Muhammad akan dapat nampak di belakang nikmat yang kecil. Pandang nikmat yang banyak ini daripada nikmat yang besar. Inilah nur Sayyidina Muhammad mencungkung di nikmat-nikmat itu. Jadi dalam nikmat itu ada nur. Nur siapa? Nur Habibullah. Yang kedua, apalagi Nabi kita membawa sembahyang. Guru sekumpul wali besar adalah jenengan sembahyang. Sembahyang. Jumat ke garing-garing sini ke masjid. Ayo. Sembahyang sini, bukan di rumah sini, bukan di masjid, mesin sehat saja. Bahkan ulama pernah Habib benar mengintip guru sekumpul itu 200 rakaat semalaman. Itu waktu dulu waktu belum Tuhan. Sembahyang ibadah. Tengah malam bangun, tidak bersolehin 2 rakaat. Tapi semua orang soleh sekalipun 2 rakaat. Jadi 200 rakaat. Kita ini bangun juga malam, ini mengambil benar. Atau harus mengambil. Terus guru bujur-bujur.
minimal kita waktu. Kenapa jadi sembahyang? Karena sayang Nabi Muhammad. Ittiba Rasulullah. Sayang pada jiwa sembahyang itu orang karena sayang lawan Nabi Muhammad. Tandanya orang sayang lawan Nabi sembahyang. Kenapa? Karena yang membawa sembahyang itu adalah Nabi kita Muhammad. Dari siapa? Dari Allah. Allah menunjuki kita lewat Imam. Jadi dalam masa menunjuki pesan Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah Ta'ala kepada kita adalah Sayyidul Wujud Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu membawa 50 kali bertawar, coba balas. Kada bertawar, Muhammad Tuhan. Ini nak iki sholat iki. Jawa iki. Nek iki. Sembahyang iki seket kabeh. Banyak panarnya. Nih 50. Ujian lagi mungkin. Ujian dari mana? Kan dia bilang lemak turun. Membawa sembahyang. Biasa siapa? Biasa umat. Kenapa? Karena Nabi Mi'raj. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك وما وعرج به إلى السماء sampai ila sidratil muntaha, sampai berjumpa dengan Allah. 50 sembahyang. Ujian Nabi. Aku ini bertanggung Tuhan. Aku ini Mi'raj. Umatku kan kau kayak aku. Lalu ya Tuhan bermentai. Biarnya kada Mi'raj kawan aku liwat sembahyang. As-salatu mi'rajul mu'min. 50 oke. 50 kan bertawar. Sampai ke Nabi Musa, ujian Nabi Musa gimana? Nah pada kalau ada apa tadi? Ada 50 aku di sini ulun turun 50 dibalik. Berapa? 50. Ujian Musa kebanyakan. Ujian Musa sungguh amat banyak sekali. Umat itu kecil-kecil, 2 waktu aja. Itu bikin kacau juga. Gawe juga banyak. Umat 50, bangai. Halus. Umatku kan ada kawa, umat kamar baginya. Ulah akuan aja bisa ada kawa juga. 50. Kawin yang saya kini. Jadi ujian Musa mumpung naik minta aja minta kurangin pas al-tahid, minta pas al-tahid, minta keringanan. Musa kadang-kadang dibahas juga sampai Tuhan berdiri. Tuhan apa kasih gua kabar lagi, ulun minta kurangnya kan Tuhan. Kenapa Tuhan kadang awak ada karena Tuhan berjanji wala saufa yu'tika rabbuka, untuk engkau wahai Muhammad adalah kadang awak, untuk engkau tidak ada yang ketulak. Kalau yang lain bisa ketulak, tapi kalau engkau apapun wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bila ikut senang aku ikut senang. Pokoknya apa jadikan ya. Pokoknya apa aja dalam hati kan aku tahu, aku iakan gitu. Kenapa ikam itu rahasia aku rahasia ikam. Kalau yang lain Nabi Musa wajib ke Nabi Itardo. Nabi Musa mendapat Tuhan supaya Tuhan ridho. Mun Nabi Muhammad wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ujian Tuhan Muhammad ikan enggak usah repot. Pokoknya apa jadikan iya sudah ada repot lagi. Ya. Ada boleh orang lain, ada bisa ikam hendak aja langsung iya. Bertungguan dengan iya, betul ikam. Iya aku yang bertungguan, ridho aku bertungguan. Berarti kalau kamu ridho, aku ridho. Karena ridho di awak Nabi Muhammad, ridhonya Allah. Makanya Nabi juga ainur ridho. Kurang Nabi, dikurang Tuhan, katanya. Kurangnya 5 banget sampai 45. Dan Allah Ta'ala ini juga kenapa jadi Tuhan lama dari pikiran juga kurang. Kenapa jadi Tuhan jadi behidup itu mengurangi sekali aja 45. Karena Tuhan petunjuk.
jadi ini Tuhan supaya datang pulang. Oh nggak setuju. Nanti jarang keterangan aja kan. Anu setuju nggak setuju. Orang kata itu diimit bukannya anu tau. Kayak udah datang kepada Pak Indri. Pak Indri balik kena banyak orangnya sedikit ya, cuma rencang. Berimit, mau langsung semelian di dari sini. Sini habis kita maaf tuh menjelaskan. Aku yang mana? Berimit. Man nazal syariat, man nazal syariat, man tak syariat, nazal syariat. Bila nyala kas naik, sudah turunnya. Bila berimit, sampai turunnya. Turun. 45. Ujian Musa, kayak apa? Dikurang 5, sisa 45. Makin Musa. Karena tercapai target. Karena kok sedikit aja. Kasihan umat kita. Minta lagi. Musa ini menyuruh pulang. Padahal ini tokohnya. Ini sepuhnya. Sesepuh Nabi Rasulullah. Sesepuh Rasulullah. Sesepuh Nabi Rasulullah. Sepaling Tuhan. Wujud di alam semesta. Wujud Nabi Muhammad. Menjihad hakikat terpaling Tuhan sebelum Abul Arwah. Bahkan Nabi Ambiya. Wujud Tuhan. Wujud Musa. Minta orangnya. Kenapa aja Nabi Ta'ala? Anu orangnya kan lagi. Orangnya 5 lagi. 5. Sisa 40. Sampai ke Musa berapa? 40. Masih kali cukup, masih kurang sedikit lagi. Tambah dikit lagi. Tambah. Kurang 5 sampai 9 kali. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Salah kali turun naik. Taraki tanazul, taraki naik, tanazul turun. Baina Musa wa Rabbi. Tuhan dalam antara Musa. Turunnya ke Musa, naiknya ke Allah. Musa menyuruh, Allah mengurangi. Taraki tanazul. Makanya sembahyang itu kita ada taraki tanazul itu di mana? Mazharnya kenyataannya hidung turun naik toh. Coba amang kita sembahyang naik kayak turun mati kita. Turun kena paling juga gitu. Turun naik gitu gawian Nabi Muhammad. Baik Musa orang ini. Tadi belum. Iya. Turun naik sampai di 9 kali. Berarti 45 pengurangan, sisa 5. Ujian Musa 5. Berapa lagi saya? 5. Jadi Musa saya lagi naik. Sekali lagi naik. Masih banyak 5 tuh. Ujian Nabi sudah aku sopan sudah. Sopan mana saya boleh. Malu betul aku ya. Orang aku ada naik. Kampungnya belanja Musa. Tambahan ya. Tapi ke Tuhan Musa, wahai kasih Muhammad, biar 5 tapi 50 jumlahnya. Satu sembahyang dibalas dengan 10 dikali 50. Tuhan tetap mulai 50. Jadi ya Tuhan, ujian Nabi Musa adalah aku ingin 5-nya. Jakanya Nabi Muhammad itu naik di sekali lagi. Perai semangat. Perai sembahyang. Kurang nih, sini nggak ada mau. Dan tidak kita sembahyang lagi lah. Kenapa sih? Jadi kadang mau kamu di sini naik, kenapa Tuhan kita perai sembahyang? Punya perai ke dalamnya. Lalu Nabi kita mengeluarkan, lalu Nabi kita memeliharakan syariat itu, memeliharakan syariat itu supaya jangan sampai hilang syariatul Muhammadiyah. Biasanya siapa kan? Supaya ada lilihatan. Kita ini kaum lilihan, sembahyang itu lilihatan. Allah nang bertindak di wujud Nabi Muhammad. Kewin Nabi Muhammad sembahyang. Jadi sembahyang itu sembahyang pekerjaan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu ketika ketemu Allah, ketika Nabi Muhammad itu mendapat Tuhan di dalam hadrat Allah,
gawian Nabi Muhammad sembahyang. Cuma sembahyangnya dari itu ingat Allah, bertamu doa Allah. Nah kita ada kawan Nabi lalu diberikan sembahyang. Tapi Nabi menggawi juga itu ingat. Karena usulnya apa? Berupa wujud sembahyang. 5 waktu sembahyang. Jadi kita di jalan kita karena sembahyang itu biar tinggi kayak apa? Nabi kita sembahyang. Biar aja orang tinggi ilmu. Kalau sembahyang biar aja orang akut sembahyang. Kalau Nabi ku sembahyang bisa. Kayak apakah bilang ilmu tinggi kayak orang sembahyang? Biar orang mau ditakutkan kenapa? Aku sembahyang. Kenapa kamu? Aku mau umpatin Nabiku. Awakku aja bertulisan Mim Hamim. Masa aku ada sembahyang? Jadi bila Muhammad tulis Mim Hamim, gawe itu sembahyang. Lalu gawe sembahyang itu dimulai diisarkan dengan huruf 4 alif ha mim dal Ahmad. Jadi sembahyang. Nama gawe sembahyang itu Muhammad, gawe sembahyang Ahmad. Nang meliputi Ahmad Muhammad aku di Tuhan. As-salatu ala mu'min sesuai dengan ilmu dan Muhammad. Di mana nampaknya belajar guru-guru nang kezahiran Nabi Muhammad tadi. Lalu kenapa Nabi Musa jadi menyuruh? Padahal Nabi orang hebat. Ujian Nabi Musa, aku ini menyuruh tuh kan sama Rasulullah ada nongkoli hati. Aku ini nongkoli hati nang bapaknya apa? Aku jadi menyuruh tuh kisahnya nang ini dibalik suruhku itu dibalik daripada usulanku, aku hendak melihat nang kayak apa hakikatnya Muhammad itu. Siapakah sebenarnya itu? Ada apa dengan Muhammad sampai naik ke langit, sampai jatuh Quran dalam sidin, sampai orang mengenal Tuhan lewat Nabi Muhammad, sampai artinya Nabi Muhammad itu artinya luar biasa. Ada apa? Jadi dia Musa aku ini anak mengaji ini itulah. Aku ini anak melihat ini juga pernah. Tapi aku ini ketika mulakan Tuhan Muhammad kada minta, tapi nya langsung Tuhan bilang, nah gitu, ini aku lah. Kau ini kelaku. Nah kamu kebuahan nah, nih susu. Menampak kita lah. Padahal udah banyak bener. Nah, menampak kita lah. Ini longor. Bini juga ada asa anda, mau cinta. Ingat kalau kan bahari. Apa salah nih? Lawan Nabi itu buka-bukaan. Ikam rahasiaku, aku rahasia ikam. Nabi kan minta, tapi dibalik. Anugerah dibersama-sama. Terbuka, tersilak, terbilang, terjalak, lengkap dilihatkan Tuhan. Jad sifat asma af'al Tuhan nampak ditampakkan wujud kasihnya Muhammad. Sehingga Nabi kena merasa bisa wujud. Kada berisi sifat, kada berisi la qadirah, la muridah, la ilma, la hayya, la sami'a, la basirah, la mutakallima. Hanya semata illallah, nampak Allah dan Rasulullah. Sudah gampang. Nah aku Nabi Musa mengaji itu sekali naik, cuma kisahnya sembahyang bang sekali naik bertamuan Tuhan kan, padahal Nabi Muhammad sudah bertamuan, cuma menjadikan kisah Nabi itu sudah berdapat sudah, cuma supaya ada kisah lagi, ada kisah, karena supaya ada kisahnya. Artinya orang hebat ini Tuhan, ini kekasihku ini hebat banget. Cuma dikisahkan gitu supaya ada kisah, ada berdapat semua. Mulai awal aja gini ketemu Tuhan dah, ma'allah semua. Kun ma'allah, ta'allah ma'allah. Wa tukil kullahu hadir, sama aku udah bertemu Tuhan. Kun ma'allah, fa'illam tasawwif, kun ma'amal ma'allah. Berdapat Tuhan. Mengedakan Tuhan, lawan orang siapa? Nabi Muhammad. Mengedakan Tuhan, lawan guru kita, guru siapa kan? Mau sampai orang Tuhan. Ya kan? Sekali ya Nabi Musa makin minta pertama bekas
Sekali Allah berjumpa dengan Nabi, sir nur Tuhan tuh nampak di wujud Nabi Muhammad. Mustahil bang itu. Coba mencontohkan dah. Seakan-akan begitu. Coba orang foto di padang kadap, foto di padang kadap. Dinyalakan lampu yang 1000 watt itu lah, atau 2000, cap itu. Hirang putih jadinya, itu kan kita di foto ini lah, kalau di foto ini, kita foto, nang jadi sangkut muka kita ada cahayanya, cek itu, nang cahaya menarik. Begitu Allah Ta'ala menganugerahkan Nabi Muhammad cahayanya itu, Musa menarik cahaya itu. Jadi Musa waktu begitu menerima cahaya itu, Musa tuh jadi Muhammad ya. Musa tuh jadi Muhammad. Hilang Musanya Muhammad ada 9 kali tuh turun naik melihat jakanya Nabi Musa tuh kada berpanak ke Muhammad, ada kawan dua melihat Allah Ta'ala. Nabi Muhammad melihat Tuhan dengan melihat Tuhan, Musa melihat ini itu, melihat bekas perjumpaan lah. Makin sekali makin asik, makin sekali makin sekali ujian Nabi Musa. Asik banget ini orang, iki orang asik betul ini. Keasikan memandang Tuhan. Nah kayak orang asik mau lah, nang kada asik kalau orang karamian. Nah, iya rame kan? Rame kan? Orang karamian nah. Rame. Kali ingat lagi, minta hama ke rumah aja kan dengan dua lagi. Keramian. Begalu keramian. Rame. Sampai 9 kali melihat. Jadi Musa melihat Allah liwat kelaluannya, liwat Nabi Muhammad. Nah tadi Nabi Musa melihat gunung. Ternyata gunungnya itu kenapa dilihat Musa dua hancur ya Pak? Rencana Musa hendak melihat gunung atas pengituan supaya kau melihat bekas Tuhan itu nampak kelampakan Tuhan itu di gunung. Ternyata gunungnya kada kau dilihat, hancur dahulu. Begitu dan Musanya siup. Tapi apa? Siup. Gunungnya mereka siup. Siap Musanya. Jadi Nabi Musa melihat Nabi, melihat Tuhan, nampak sudah ketika di langit yang ke-6 lawan Sayyidina Muhammad. Melihat Tuhan nampak. Jadi Nabi model seakan-akan Nabi Muhammad itu layar tancap. Gambar Tuhan begitu. Jadi dia tuh gambarnya model mustahil kalau gitu lah. Ini contoh supaya nyaman. Kalau masih apa ngaran tuh? Apa ngaran proyektor itu kita lihatin angka itu cahaya biasa kan apa isinya begitu kita hantam ke dinding kita tancap ada gambarnya no isi nur cahaya yang di proyektor itu isinya itu untuk menang cahayanya kan ada baik diletakkan apa sampai dan belum sekalinya kucing bertunggangan lawan ayam. Melihat tang zahirnya cahaya. Apa hakikatnya itu? Utarakan. Usah kalinya hakikatnya itu nampak. Jadi kelakuan Tuhan itu hakikatnya nampak di ujung Nabi Muhammad. Pintu kisah itu. Musa itu sampai angka 10 kan 9 kali kalau 9 kali kalau naik 9 kali melihat berjumpa lawan Tuhan cuma Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu lain Tuhan, mengatakan itu. Tapi Nabi Muhammad itu parakon Tuhan, kenyataan Tuhan. 9 kali itu lah. Ji Samsu. Jiwa sampai surga. Ji Samsu.
9 di Samsul 234. Makanya berokok 234 hukumnya haram. Bujur berokok 234 hukumnya haram. Nang bagus buktinya aja mundur 349 sih haram. Meledak di mentong. Rokoknya banyak ini tuh yang meluyuh. Oh, mau nyari kelarangan itu 34. Jangan serius kan. Mau kena paham. Apa hukum gue ya? Gue apa bahkannya 34 sih. Itu mercon di sini. 234. Nangka 10 Nabi Muhammad tidak awal lagi naik. Nabi Muhammad itu sujud nangka 10 naik. Itu ketika lagi Nabi Muhammad sudah mojod. Nah itu Nabi supaya harus mengurangkan rahasianya. Makanya orang siapa nama ingat di Nabi Muhammad, hakikatnya ingat kawan-kawan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sumbernya Allah. Ana minallah wal mu'minuna. Makanya sembahyang perlu. Tadi disampaikan pada malam ini. Ini biar singkat gini, pas diserbekan malam ini. Makanya naik banget biasanya ini. Jadi kita biar kayak apa aja, takut sembahyang pada Allah. Dan sembahyang pakai ilmu. Ini ada Habib kan? Ini tadi Habib pelajarin fikih, tauhid, apalagi itu sudah akhlak. Ini tauhidnya kayak apa? Nabi Muhammad dan tauhid Allah. Akhlak kayak apa? Akhlak Nabi kepada Allah. Apalagi itu fikih, kayak apa fikih Nabi kepada Allah? Cucu Rasulullah di sini, alhamdulillah. Hadramaut lagi sini. Bertanya, nah ini perlu. Di sini kita mengaji Nabi, melihat Nabi di awak Habib. Nak kami turun di sini. Tapi sini kecuali bilang ya apa? Yang yang dua udah isok awalnya. Nanti sampaikan penting fikih jangan enteng karena fikih itu Rasulullah jangan kita baca fikih aja anu bina anu boleh kita murtad bahaya berdosa itu bisa murtad kenapa? Karena fikih itu fikih Nabi. Bapak juga syariat kan syariat itu menguasai dan murid hati-hati itu syariat Nabi Muhammad. Habib itu sama aja lah. Habib itu dia takut aja. Memuliakan Habib bahaya tidak bisa ketulahan juga. Ya udah mana? Itu pokoknya suatu yang ada hubungan dengan Nabi kita muliakan. Quran kita muliakan. Kenapa? Karena keluarnya dibentuk Nabi itu firman Allah. Makanya jangan dianggap enteng. Quran anak di atas. Kita naikkan berwudu. Kalau orang haid tidak boleh menyentuh Quran. Ini kata berselamatan awas dah kalau dalam Quran terlingkahi enggak apa aja sudah menduduki aja kebun. Ini penting karena ini ada hubungan dengan Nabi. Masjid kita muliakan karena Nabi memuliakan. Semua dengan Nabi. Bila semua dengan Nabi pasti sampai kepada Allah. Kita ini tidak awal langsung kepada Allah kecuali melewati Nabi Muhammad. Jangan Nabi naik di atas kasih turunan juga bang. Islam mereka berturun lagi pandai kita. Tapi sini turun. Nah kita ini jangan hakikat saja. Mesti turun juga syariat perlu juga. Berusaha kita berdagang, berjualan. Cuma tuh hakikatnya mau terbang Nabi. Nah, ini barakahnya. Makanya haji harus syariatnya sini usaha. Hakikatnya kan ya memuliakan Nabi. Ini hakikatnya. Kalau kita muliakan Nabi ini hakikat sudah. Karena inilah tujuan kita yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sampaikan kepada malam ini. Ujaman namanya agak sedikit. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja. Tadi itu dengan baca satu berhadaplah tapi itu bagus banget itu aja bagus banget. Jangan dipandang itu isinya dari Nabi yang menyusunnya wali kutubnya. Benar. Sengaja aku membaca Ratu Berhadap mudahan dapat berkah. Abdullah selesai Habib Abdullah. Jadi rumah-rumah yang ada hantunya jin baca aja Ratu Berhadap tujuan guru sukri pada itu hilang hantunya. Memang ada Jepang itu kisah Mahalabiu
di rumah itu 16 jinnya dibaca Ratibul Haddad, betujuh kurung baca bukahan jinnya bukahan 17 sisa 1. Jadi mengarasi guru saya kan guru yang lain berusaha jin yang saya punya itu tuli berusaha diandalkan. Tapi itu anu aja tuh mahal biar kata tuli ke amun dibaca Ratibul Haddad. Terus Ratibul Haddad itu anti corona. Di Masjid Meninjau kami baca dan kami kadang menentang protokoler pemerintah, kita tetap rapat aja, cuma bersalaman banarai karena itu aja tetap rapat, sembahyang tetap rapat karena setahun sudah lebih. Terus tikar masjid dipasang, kasihan orang kenapa itu orang yang menyumbang kasihan kada terpakai. Terus bubuhan panitia masjid saldo masjid jangan lawas 100 juta sampai 3 bulan, apalagi sampai setahun, itu ampun orang kada terpakai, dinolkan kalau bisa. Jadi terpakai terus orang apa itu infak dan sedekah orang. Jadi bagus banget tuh Ratibul Haddad dibaca, luar biasa tuh, bujur-bujur terlepas dari segala macam-macam tuh. Nah, itu aja selesai. Terima kasih banyak. Insya Allah berkah kamu membaca Ratibul Haddad luar biasa baca tanpa mengenyampingkan bacaan-bacaan lain yang sudah diberi perguruan kita yang terdahulu. Bukan merasa paling bagus Ratibul Haddad kada, cuma itu yang kita tahu dari guru-guru kita dan dipakai oleh para sada, para habaib, para guru-guru kita yang itu. Yang lain membaca yang kecil dia baca kada, yang lain bagus juga. Ini kadang-kadang bungul berpikir ini Quran mana afdal Quran yang membaca dengan salawat ya kan itu. Kadang kalau ini bertanya untuk tahu kadang apa, tapi kalau bertanya untuk membenturkan Quran dengan salawat itu yang kadang muncul. Ketika berbicara kefadilahan salawat itu seakan-akan Quran itu tinggal kalau orang pas membicarakan salawat, tapi kalau orang membicarakan fadilah Quran seakan-akan salawat ada. Dua-duanya berjalan sesuai dengan fadilahnya. Kemudian ada juga orang kencang membicarakan tentang fadilah bulan Rajab yang kalau tuh fadilahnya ini kalah aja sembahyang. Nah itu kada paham. Ini pas membicarakan masalah bulan Rajab. Tapi kalau orang membicarakan masalah sholat, itu kada kau kada ada tandingnya, diambil Nabi dari Isra Mi'raj langsung tuh. Jadi kadang-kadang yang hendak bentur-benturakan tuh nah, jangan sama sekali. Jadi kalau ada hadis-hadis targhib yang supaya kita beramal, ya beramal bersemangat beramal itu memang awal diamalkan dan boleh di fadlil amal. Hadis-hadis doib perlu diketahui. Kiai Haji Abdullah Marisi salah seorang ulama Samarinda, beliau bergelar Marisi, itu cekatan cerdas pintar Abdullah Marisi tambahan Marisi. Beliau menyatakan kalau menurut konsep beliau, lain konsep ilmu hadis, semua hadis itu sahih sebab keluar dari mulut Nabi, itu sih sahih semua. Cuma kalau berdasarkan ilmu hadis tentu ada kualitas hadis yang sahih yang ada yang bisa dijadikan hujjah, dibasarkan hujjah seperti masalah-masalah i'tiqad. Nah, tapi masalah fadlilul amal, semangat beramal, selama itu hadis Nabi, kenapa tidak? Pahalanya jar sampai surga, sampai kalah sembahyang, puasa, zakat. Ini berbicara masalah fadilah, keutamaan itu jangan ketika ada balasan jangan disandarkan lawan diri kita. Ini yang memberi itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada betakar kecil aja beratan itu kecil benar, amun kita terbatas. Ya itu aja. Mudah-mudahan Ratibul Haddad menerangi seantero Indonesia dengan Ratibul Haddad. Cuma saya mudahan Pak Jokowi mendengar. Ini bagus Pak Jokowi bukan menyambati pemerintah pian. Mohon Pak Jokowi pian keluarkan maklumat. Jangan disuruh orang jaga jarak itu aja, itu bagus sudah. Cuma yang menentukan orang itu sakit, yang memberikan mudarat Allah, yang menyelamatkan Allah, yang menghilangkan penyakit Allah.
penyakit itu bisa dihilangkan secara zahir. Ada tim medis, tim COVID itu secara zahir. Kan bukan hanya secara zahir, dengan doa. Maka kalau bisa Pak Jokowi diperintahkan seluruh Indonesia, wakil pian kan Pak Ma'ruf Amin bisa aja pemandiran kayak kalau Pak Ma'ruf Amin menurut pendapat Haji Jamal nih, orang yang kada apa-apa diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh masjid-masjid, musola wajib hari Minggu misalnya jam 7 atau jam berapa disepakati rapat membaca Ratibul Hadad seluruhnya, seluruh masjid-masjid seluruh Indonesia. Kalau ada membaca di masjid itu Ratibul Hadad, di penjara ketuanya, itu malah di penjara sehari. Kenapa? Ikam karena mau mendoakan Indonesia, aku presidennya untuk keselamatan, doakan juga aku sebagai presiden supaya selamat, supaya aku selamat hatiku, bisa memuliakan para ulama, kayak bubuhannya juga supaya aku selamat daripada supaya doakan aku sebagai presiden supaya memuliakan para ulama, jangan sampai diganggu oleh hantu. Itu kan bagus doanya, menyelamatkan. Sebab biar siapa kita ada, tapi wadijo dengan Pak Jokowi itu Habib Ja'far Bang Jo yang kalah. Tapi Habib Ja'far hanya memadahkan presiden, bukan mendukung dalam memadahkan presiden. Nah, jadi itu artinya kayak itu seluruh Indonesia. Jadi pemerintah makanya Pak Isra Nur ya kan, yang parak kali lingkup Kalimantan Timur parak aja dengan hubungan seluruh hari hubungan ini jangan hanya dibatasi Minggu Sabtu Minggu dibatasi pasar ditutup, seluruh berdoa hubungannya. Ini kan buat doa tuh. Begini ada lagi, kalau keluarga kita sakit nih, Burudin rancak Habib Billah dulu tuh, Habib Taufik ulun saksinya, Habib anu tuh yang Habib Sodik itu rancak anu guru nih Habib Taufik nih dari Habib Abdillah, tolong doakan di majelis Fatihahkan di wadah Habib, kebetulan wadah Burudin waktu itu Habib Taufik itu nyaman walaupun penyakit kronis bisa bertahan hidup beberapa bulan. Habib Billah bisa wafat di biar apa umur ya. Kalau keluarga kita sakit, minta ke majelis tolong bacakan Fatihah gasan keluarga. Itu berpengaruh benar itu. Kalau bisa, kalau ada kebetulan duitnya diandaki amplopnya, diandaki duit. Kalau duitnya beratus juta, andaki 5 juta ke 10 juta gasan. Itu kan doa kan Nabi dawuh mardakum bisadaqah, dengan sedekah orang menghargai orang ikhlas membacakan doa, keikhlasan orang kita wajib menghargai. Kalau kada ada duit, itu aja dari anu aja, minta catatan mohon doakan ada yang hendak diberi, minta tolong bacakan atau kirim juga amplop di situ, tulisin di dalamnya minta maaf untuk hari ini pian belum beruntung kena lah. Ini aja dulu yang boleh sampaikan, minta maaf minta ya. Terima kasih bro. Terima kasih untuk Jamal luar biasa. Atau muka apa? Ulang sekali lagi. Luar biasa untuk Jamal. Kita akan mudah-mudahan kita panjang umur lagi. Dan mudah-mudahan corona ini cepat meningkat daripada alam selesai. Maknya sudah kita meninggalkan coronanya. Kurangi di mana kanan tahun ini. Lah, bolak anu plastik ini. Langkah dan anak-anak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin